Shalom saudara. God is good. All the time God is good. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Bahkan teramat-amat baik. Amin. Saudara, perkatakan. Karena mulut kita tuh ada kuasa. Kalau kita perkatakan yang baik, maka yang baik itu akan datang. Amin. Amin. Haleluya. Gak berasa ya, kita sudah masuk ke bulan Februari ya. Bulan ini kita belajar tentang buah hubungan dengan Tuhan. Kalau minggu kemarin rekan saya, Ko Hendrik sudah menyampaikan bagaimana buah hubungan kita dengan Tuhan adalah iman. Iman yang versus dengan logika. Kalau minggu ini saya akan bicara tentang iman yang memindahkan gunung. Oke, iman yang memindahkan gunung. Oke, Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20, kita baca ayat ini bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin, 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 amin. Amin. Ya, jadi kita tuh amin ya, gak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Amin. Kadang-kadang saya ngerundungin ya, apa sih amin gitu ya? Apa sih amin? Jangan bilang gini, karena semua di sini ngomongnya amin Bu. Habis firman Tuhan dibagikan ngomongnya amin. Masa saya ngomongnya aman? Beda dong gitu ya. Apa sih amin? Artinya amin itu artinya kita bersepakat. Ya, kita setuju dengan firman itu. Dan waktu kita setuju dengan kebenaran firman, maka firman itu pasti akan digenapi. Amin? Amin. Itu arti katanya amin ya. Kita setuju ya. Oke. Jadi kadang-kadang pemahaman kita tentang iman memindahkan gunung itu keliru kadang-kadang. Oh, itu mah cuma slogan aja. Kan kita orang Kristen. Orang Kristen, oh imannya harus bisa mindahin gunung. Oh gitu. Oh iya. Terus iman yang dimengerti secara simpel. Percaya. Oh, oke, percaya aja. Percaya. Oke. Tapi sebetulnya iman yang memindahkan gunung itu bukan slogan. Bukan sekedar kita percaya. Tapi suatu hubungan yang harus kita bangun terus-menerus secara mendalam dengan Tuhan. Jadi iman adalah suatu hubungan yang dibangun secara terus-menerus dengan Tuhan. Dengan cara membaca, merenungkannya, dan melakukannya, menghidupi kebenaran firman itu. Oke? Oke. Kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Siapa yang di sini mau minta apa saja dan kamu akan menerimanya? Angkat tangan. Semua pasti mau. Tapi Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak kita harus tinggal di dalam Dia yang adalah Tuhan. Artinya kita tinggal dalam firman-Nya. Kita tinggal dalam kebenarannya. Kebenaran itu tinggal di dalam hidup kita. Dan kita tinggal di dalam Tuhan yang adalah firman. Artinya apa? Enggak cukup kita cuma memperkatakan. Kita cuma baca firman, kita katakan firman. Enggak cukup hanya itu. Kita harus menghidupi, katakan menghidupi. Firman yang kita percayai. Dan kita lakukan sepenuh hati. Sehingga firman itu dapat hidup dalam hidup kita. Tadi waktu dalam perjalanan dari Jembatan 5 ke sini, rekan saya bilang gini, Bu, saya tuh ini deh, ada ganjelan di hati. Kenapa? Saya merasa ya Bu, sekarang ini ya banyak anak-anak Tuhan ibadah hanya rutinitas. Saya bilang, oh ya, karena dia nggak tahu siapa Tuhan. Dia tidak pernah tahu siapa yang dia sembah. Kalau saya orang Kristen, ya saya ibadah hari Minggu. Bukan seperti itu. Tapi kita beribadah karena kita tahu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan firman-Nya. Jadi iman itu
harus tinggal dalam kita. Firman itu harus tinggal, menjadi rema, menjadi hidup dalam hidup kita. Ya. Jadi tinggal dalam firman dan firman tinggal dalam hidup kita. Kita memperkatakan, kita hidupi, kita percayai. Dan kita lakukan sepenuh hati. Dilakukannya setiap minggu, setiap hari. Karena hubungan itu harus dibangun terus-menerus setiap hari. Amin? Amin. Nah, iman dalam bahasa Yunani adalah pistis. Pistis memiliki arti mempercayakan diri. Menggantungkan hidup kepada siapa yang dipercayai. Artinya itu. Jadi kita beriman artinya kita hidup mempercayakan diri kepada siapa yang kita percayakan. Artinya hidup saya nih saya percayakan kepada siapa yang saya dapat percaya. Menggantungkan diri, menyandarkan diri kita sepenuhnya. Bukan setengah-setengah, seluruhnya. Seluruh hidup kita sandarkan kepada Tuhan. Waktu kita beriman, kita hidup mempercayakan diri dan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Iman itu gak bisa dibuat-buat. Iman itu gak bisa bilang, oh ya saya yakin saya punya iman. Yakin punya iman, punya iman. Karena saya kan orang Kristen, saya harus punya iman. Enggak, keyakinan kita kepada iman itu harus didasarkan kepada siapa yang kita percayai. Masalahnya siapa yang kita percayai. Ya kan, jadi masalah siapa yang kita percayai? Yang kita percayai harus kita kenal, betul nggak? Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan, bohong nggak? Bohong. Contohnya gini. Kalau saudara sakit, saudara pergi kemana? Ke dokter. Kalau dokter kasih obat, saudara minum nggak? Minum, karena saudara percaya. Begitu juga kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Artinya waktu Tuhan bilang, Tuhan ngomong, kita percaya, kita lakukan. Jadi iman tuh gak bisa dibikin, oh iya saya cuma dengar, saya tahu firman, tahu. Tapi kita gak lakukan. Itu namanya kita tidak beriman. Jadi iman gak bisa dibuat-buat untuk yakinin diri aja. Tapi kita harus masuk dalam keyakinan bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Amin. Di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus disertai perbuatan. Kita ada nih saat ini. Kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau misalnya roh kita pulang kepada yang punyanya, yaitu Tuhan. Kita menjadi orang mati. Ya, orang mati kan rohnya udah balik. Yang punya kita jadi orang mati. Kalau orang mati bisa gak dapat sesuatu? Gak bisa. Bisa gak melakukan sesuatu? Gak bisa. Jadi iman tanpa perbuatan Tuhan katakan mati. Kita gak akan dapat sesuatu, gak akan bisa melakukan sesuatu. Makanya itu, demikian iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan yang benar. Dan iman itu dikuatkan dengan kita menghidupi kebenaran dari firman Tuhan. Saudara, saya suka ngomong sama suami saya. Suami saya suka bilang gini, kalau ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan jangan kamu bilang, saya orang Kristen, saya ikut Tuhan. Tapi kamu gak punya iman. Punya, saya kan ngomong iman. Buktinya mana? Buktinya waktu kita menghidupi kebenaran. Katakan amin. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, saudara, ini kita topiknya iman yang memindahkan gunung. Iman memindahkan gunung bukan hanya kita lihat secara iman, tapi kita dapat lihat secara fisik. Ya, jadi ada kejadian di Mesir waktu itu. Ini kejadian ini nyata di Mesir, terjadi pada abad yang ke-10 pada tahun 979. Waktu itu di Mesir itu ada seorang khalifah bernama Khalifah Al-Mu'iz. Khalifah ini menantang pemuka agama gereja Koptik, Ya, jadi di Mesir ini terkenal nih fotonya ya, bahwa kamu bilang kamu orang beriman. Iya, kamu bilang di kitabmu itu dikatakan, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat pindahin gunung. Itu kitabmu berkata seperti itu. Sekarang buktikan. Jangan kamu bilang kamu punya iman, tapi kamu gak bisa buktikan imanmu. Pemuka agama ini ditantang. Seorang namanya Patriark Abram.
Akhirnya coba bayangin ya, kalau kita nih ya ditantang seperti itu. Dan dia bilang kalau kamu tidak bisa membuktikan imanmu, kamu tidak boleh beribadah wilayah Mesir itu. Kalau kita seperti itu, gimana kita? Aduh Tuhan, masa sih saya sudah pindahin gunung? Mustahil Tuhan, mustahil, gak mungkin. Bener gak? Wajar lu manusia berpikir, pindahin gunung, emang gampang. Gitu kan? Tapi apa yang dilakukan oleh pemuka agama ini? Dia bersama-sama bersatu hati dengan pemuka-pemuka agama Kristen yang lain. Bersama-sama berdoa, berpuasa. Bersama seorang Santo Simon, penyamak kulit. Berdoa bersama-sama, berkata, Allah kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami. Bersama-sama bersatu dalam doa dan puasa. Dan pada hari ketiga, mujizat itu terjadi. Gunung itu terbelah. Terangkat dan berpindah sejauh 3 kilometer. Namanya Gunung Mukatam. Dan sekarang di tempat Gunung Mukatam ini ada berdiri gereja. Namanya Gereja Simon Penyamak Kulit. Ini ada. Itu nyata. Ini gerejanya waktu kita ziarah. Dari depan dan ini dalamnya. Itu sesuatu yang nyata. Tuhan buktikan iman kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau misalnya nanti kita punya kesempatan untuk kita berziarah. Kita lihat di Mesir. Kita akan lihat gereja ini. Gereja Simon Penyamak Kulit di mana Tuhan melakukan mujizat. Nah sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memiliki iman yang mampu memindahkan gunung? Caranya gimana? Ada 3 prinsip gimana kita memiliki iman memindahkan gunung. Nah, yang pertama, kita harus memiliki keberanian untuk beriman dengan percaya dan tidak bimbang. Katakan percaya dan tidak bimbang. Haleluya, haleluya. Di Markus 11 ayat yang 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka itu akan terjadi kepadanya. Ayat yang 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu telah diberikan kepadamu. Ini iman. Ya. Ini iman. Iman untuk berani menyandarkan, mendasarkan iman percaya kita. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang secara manusia kita ngukur iman kita dengan pikiran kita. Benar gak? Kita mikir iman kita dengan kemampuan kita. Mustahil lah, saya punya iman kecil. Sebesar biji sesawi, nggak mungkin lah pindahin gunung. Kita secara logika nih, misalnya saya mau mengangkat suami saya. Minimal saya harus punya porsi badan yang sama besarnya, betul? Untuk bisa ngangkat ya. Kalau sayanya kecil bisa nggak ngangkat yang besar? Nggak bisa. Begitu juga imannya kecil, gimana bisa pindahin gunung? Nggak masuk di akal, nggak masuk pikiran saya, nggak masuk. Tapi firman Tuhan berkata, untuk mindahin gunung bukan soal iman, bukan soal ukurannya, tapi iman yang berani sungguh-sungguh memindahkan gunung. Amin. Saya undang suami saya untuk naik. Saudara, untuk kita punya keberanian beriman, kita harus punya dasar yang kokoh. Kita harus punya dasar yang benar, punya dasar yang kokoh sehingga kita tidak goyah. Apa? Diajak kok maju ke depan, gimana sih pakai bajunya yang gak bener nih? Kok, aduh. Saudara, kalau dasar kita tuh udah salah. Seterusnya, ke depannya kita akan salah. Tapi kalau dasar kita benar, kalau dasar kita adalah kebenaran, dasar kita kokoh, ke depannya ada masalah, ada apa, walaupun kita menyimpang, Tuhan akan narik kita kembali.
Waktu dasar kita benar, kita meletakkan dasar yang benar. Godaan, tarikan dunia, menggoda kita, menarik kita. Tapi Tuhan akan mengembalikan kepada jalannya. Meluruskan jalannya. Dan ujung-ujungnya, ending-endingnya, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Kalau tadi, dasarnya aja udah gak benar, ujung-ujungnya pasti juga gak baik. Nah masalahnya, siapa yang kita landaskan untuk kita percaya? Yang kita landaskan untuk kita percaya adalah yang menjadi Tuhan kita. Betul? Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan dalam hidup kita? Itu landasan kita percaya. Caranya gampang, cek masing-masing pribadi. Pada saat kamu bangun tidur, kita bangun tidur, siapa yang nomor satu atau apa yang pertama-tama kita lakukan? Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Kita melek mata nih, pak, bangun tidur. Apa yang pertama-tama kita kerjain? Dia adalah Tuhan kita. Oh, saya bangun tidur. Ada yang jawab doa. Wih, bagus. Ada yang jawab bangun tidur, kopi. Oh, enggak, kopi lemes. Ada yang bangun tidur. Cepetan. Ayo cari duit. Tuh rezeki lu dipatok ayam. Itu terlihat siapa Tuhanmu. Ayo Uber duit. Tuhanmu duit. Landasanmu uang. Kalau cari apa? Cari handphone. Gak mau ketinggalan berita. Cepet-cepet bangun tidur melek mata handphone. Loh, ada berita apa nih? Jangan sampai saya ketinggalan nih berita nih. Siapa Tuhanmu? Kau mendasarkan kekuatan Tuhanmu itu pada kekuatanmu, pada kemampuanmu, pada uangmu, pada kekuasaanmu. Itu yang membuat kita tuh enggak akan mempunyai landasan yang kuat. Karena firman Tuhan berkata, semua akan digoncangkan, tapi hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu Tuhan bilang. Makanya bangun tidur melek mata, siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu. Jawab masing-masing. Kalau kita bilang, kita orang yang percaya Tuhan, kita pasti akan menomorsatukan siapa Tuhan kita. Carilah Tuhan. Maka suami saya suka bilang, cari Tuhan jangan setengah-setengah. Percuma. Kamu cari Tuhan setengah-setengah, kamu bimbang, kamu ragu, bahkan kamu gak percaya kebenarannya. Percuma, kamu gak dapat apa-apa. Bahkan nih, waktu Rabu kemarin di rumah doa, leader rumah doa berkata, waktu kita bersungut-sungut aja sama Tuhan, waktu masalah ada, kita bersungut-sungut, itu tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Waktu kita bersungut-sungut, tanda kita tidak menghormati Tuhan. Kita lakukan itu, kita tidak dapat apa-apa. Ayo jadi orang percaya yang melandaskan iman kita, berani untuk beriman dengan percaya, tidak bimbang kepada kebenaran firman. Amin. Amin. Jangan goyah. Jadikan Tuhan satu-satunya landasan iman kita. Amin. Jadikan kebenaran firman itu satu-satunya dasar bagi kita. Jadikan Tuhan yang terutama dan utama dalam hidup kita. Karena Tuhan gak pernah main-main dalam hidup kita. Karena Tuhan, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apapun masalahmu, apapun keadaanmu. Suka, senang, susah, sakit. Tuhan ada bersama kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi punya keberanian. Yang pertama kita harus punya keberanian untuk percaya dan tidak bimbang. Amin. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang berani bertindak dengan iman. Kita lihat contohnya Abraham. Ya. Di Kejadian 12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat masyhur namamu dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Abraham ini bukannya orang yang gak punya kerjaan. Dia orang kaya. Dia punya banyak ternak. Dia punya, semua dia punya. Tapi waktu Tuhan suruh dia, tinggalin semua. Pergi kemana Tuhan? Enggak tahu, pokoknya ikut aja. Yang dia lakukan hanya taat, katakan taat. Tapi apa yang Tuhan bilang? Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar. Tergenapi enggak? Tergenapi. Waktu kita taat, apapun perkataan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, amin. Begitu juga Musa. Waktu dia dikejar, waktu dia keluar dari
membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar prajurit Firaun. Sampai akhirnya di depan dia tuh laut merah. Di depannya laut, di belakangnya pasukan yang ngubur-ngubur dia. Wah, ini kayaknya udah gak mungkin nih. Ke belakang mati, ke depan juga mati juga nih. Kayaknya gak mungkin ada jalan keluar. Tapi dia berdoa, dia dengar suara Tuhan. Acungkan tongkatmu, maka laut terbelah. Tuhan gak buat lautnya berpindah. Tapi Tuhan membuat laut itu terbelah. Mungkin masalah banyak di depan kita. Kadang-kadang kita waktu ketemu masalah, ketemu apa, kita bilang, Tuhan gak mungkin nih, gak mungkin Tuhan. Udah deh masalah ini, udah deh pindahin Tuhan, pindahin. Tuhan gak pindahin masalahnya. Tapi Tuhan kasih kemampuan kita untuk dapat menjalani masalah itu, mengatasi masalah itu. Amin. Amin. Contoh Musa, taat, lakukan aja. Dan Daud ini waktu melawan Goliat, Daud itu masih muda, kemerah-merahan gitu. Daud itu seorang pengembala kambing domba. Dia melawan Goliat. Goliat itu tentara Filistin. Tentara loh. Dia Daud itu cuman gembala, gak pernah latihan perang. Dia tentara, mana badannya gede. Tentara yang udah pasti menang deh. Tapi apa yang Daud lakukan? Boleh aku menghadapi engkau. Tapi aku datang dalam nama Tuhan Yesus. Aku datang dalam nama Tuhan. Itu yang memberi dia kemenangan. Karena dia percaya di dalam nama Tuhan ada kuasa yang besar. Amin. Landaskan doa-doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang jadi gunung kita? Apa yang jadi gunung kita? Mungkin Tuhan, masa depan saya tuh udah gak ada Tuhan. Saya gak mungkin, hidup saya udah hancur. Saya gak punya masa depan. Bahkan sakit penyakit Tuhan, tiba-tiba saya dapat vonis Tuhan. Saya sakit Tuhan, gak ada obat Tuhan. Dan dokter bilang udah tinggal berapa bulan. Tuhan, keuangan saya Tuhan, tolong Tuhan. Keuangan saya udah gak mungkin Tuhan. Makan besok aja udah gak tahu mau pakai apa. Bahkan mungkin pemulihan keluarga, kita masing-masing punya bergumul. Tuhan tolong Tuhan. Pulihkan keluarga saya, pulihkan anak-anak saya, pulihkan ya Tuhan orang tua saya. Kita berdoa, kita mungkin gak mungkin nih, gak mungkin anak ini pulih, gak mungkin anak ini bertobat Tuhan. Gak mungkin, tapi kita bawa dah hadapan Tuhan. Mungkin masalah, pergumulan. Percaya Tuhan, bahwa semua gunung dapat dipindahkan. Asalkan kita memiliki iman di dalam Yesus yang mampu melakukan segalanya. Amin. Saudara, kita gak boleh kalah dengan orang dunia. Orang dunia aja nih, orang dunia yang gak kenal Tuhan, dia punya keyakinan untuk dapat mampu melakukan sesuatu yang besar. Orang dunia yang gak kenal Tuhan. Contohnya, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Wright bersaudara, dia menciptakan bola lampu, ya, rumus fisika, kapal terbang. Dia bisa menciptakan hal-hal yang besar. Seharusnya kita lebih dari itu. Kenapa? Bukan sekedar keyakinan. Tapi karena ada Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada kita. Dan karena ada Tuhan yang selalu menyertai langkah kita. Dan karena ada Tuhan yang kita yakinin, kita serahkan hidup kita di dalam tangannya. Dan karena ada Tuhan sebagai juru selamat kita yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Ayo punya iman yang lebih besar dari sekedar kepercayaan kita, keyakinan kita. Amin. Yang kedua, jangan pernah meremehkan iman kita. Karena Yesus gak pernah meremehkan iman kita. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam firman-Nya ia berkata, iman sebesar biji sesawi ini. Kan gak bilang iman sekecil biji sesawi. Saudara tahu gak biji sesawi itu sebesar mana? Kalau ada ibu-ibu yang tahu selasih, tahu gak selasih? Biji selasih. Tahu ya, kecil banget ya, kecil. Nah seperti itu tuh. Biji sesawi itu seperti itu. Tuhan gak bilang iman sekecil biji sesawi. Enggak loh. Tapi di mata Tuhan iman kita tuh besar. Asal kita punya iman. Walaupun kita rasa kecil, tapi Tuhan bilang imanmu besar.
Karena Tuhan gak pernah remehin iman percaya kita kepada dia. Gak pernah Tuhan remehin itu. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Katakan amin. Kita dapat ngalahin dunia. Kita dapat melakukan sesuatu yang besar. Bahkan perkara yang mustahil pun menjadi mungkin karena ada Tuhan yang beserta kita. Tuhan yang selalu ada bersama kita, berjalan bersama kita, ada bagi kita. Bahkan mati bagi kita. Jadi ayo jangan pernah remehkan iman kita. Jangan pernah kita lihat nih, ada masalah, ada gunung. Kita lihat masalahnya, kita lihat gunungnya. Tapi kita lihat siapa Tuhan yang berjalan bersama kita. Siapa Tuhan yang bersama-sama kita menghadapi gunung itu. Kita harus taruh di pikiran ini. Tuhan, masalah boleh ada. Tapi saya percaya karena saya ada Tuhan yang bersama saya. Saya akan keluar sebagai lebih dari seorang pemenang. Katakan amin. Dalam firman-Nya ia berkata, iman sebesar biji sesawi bukan sekecil biji sesawi atau secukup biji sesawi. Dalam arti kata lain Tuhan mengatakan iman sebesar biji sesawi aja sudah cukup untuk memindahkan gunung. Nah, jadi percaya, taruh dasar percaya kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dan bangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Jangan pernah meremehkan iman kita. Enggak Pak, iman saya kecil. Enggak, karena Tuhan enggak melihat itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Seberapa engkau percaya kepadaku. Jadi Yesus enggak pernah meremehkan iman orang yang percaya kepadanya. Contohnya, seorang anak kecil. Orang anak kecil dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan dia itu mampu memberkati 5.000 orang. Waktu itu Tuhan sedang ada seperti KKR gitu ya. Ada 5.000 orang yang datang dan mereka semua kelaparan. Akhirnya Tuhan bilang, siapa di sini yang punya makanan? Akhirnya datanglah seorang anak kecil itu membawa bekal makanannya. Yaitu 5 roti dan 2 ikan. Dan dia serahkan kepada tangan Yesus. Jadi saudara, apapun masalah kita, sekecil apapun waktu kita taruh di dalam tangannya Tuhan. Tuhan mampu mengubah itu menjadi berkat. Tuhan mampu mengubah itu yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Dan apa yang Tuhan lakukan? Waktu Tuhan terima, Tuhan mengucap syukur. Jadi saudara, waktu ada masalah, di Filipi dikatakan, waktu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacitalah. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa karena itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Apapun masalah di depan kita, apapun halangan, apapun rintangan, apapun gunung-gunung di depan kita. Jangan katakan hal yang negatif. Aku gak mampu Tuhan, aku gak bisa. Jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita berkata bersama Tuhan saya akan lakukan perkara yang besar. Tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Itu tanda kita percaya kepada yang berkuasa atas kita. Amin. Tanda orang percaya itu ada. Tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur. Amin. Itu juga dengan seorang perwira. Dan orang yang bilang, Tuhan hambaku sakit. Asal kau berkata satu kata aja, maka hambaku pasti akan sembuh. Dan sembuhlah hamba. Begitu juga seorang perempuan yang sakit perdarahan. Asal ku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Dan itu tergenapi. Amin. Amin. Jadi ingat ya, jangan pernah remehkan iman kita. Percayalah dengan siapa kita ada, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita mempercayakan hidup kita. Dialah yang akan membuat mujizat. Amin. Jangan pernah takut untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Selama kita beriman akan selalu ada pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Jadi kita katakan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan pernah takut untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Selama kita beriman akan selalu ada pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Saudara tadi waktu saya balik ke sini, teman saya bilang, Bu, orang tuh gak gampang-gampang percaya saat ini. Orang gak gampang percaya mujizat saat ini. Mereka percaya mujizat pada saat mereka sudah terpuruk. Pada saat mereka sudah gak bisa apa-apa lagi. Baru mereka berharap kepada Tuhan. Tentu kita di sini tidak mau seperti itu bukan? Jangan tunggu terpuruk, baru kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin.
Ya. Yang ketiga, iman harus menjadi dasar dari kehidupan kita. Hidup ini penuh misteri. Tiba-tiba bisa sakit, tiba-tiba bisa jatuh, tiba-tiba bisa kecelakaan, tiba-tiba bisa hilang, tiba-tiba, unpredictable. Semua nggak bisa diprediksi. Oleh karena itu, kita dalam menjalani kehidupan jangan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Karena iman harus menjadi dasar untuk kita mengenal dan belajar sesuatu tentang perbuatan Allah yang besar atas manusia. Amin. Jadi tadi jangan tunggu kita udah gak ada jalan, baru kita percaya kepada Tuhan yang besar. Baru kita menaruh dasar iman kita kepada Tuhan. Di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, apakah iman itu? Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menanti kita. Walaupun itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi kita harapkan belum kita lihat, tapi kita sudah tahu nih. Contohnya gini. Contohnya ada seorang wanita hamil 9 bulan anak pertama. Lagi nunggu nih di bidan nih. Terus ada temennya bilang gini, Ibu udah punya anak. Apa jawabannya? Ada yang bilang belum, ada yang bilang udah. Dibilang belum, udah ada ya di perut ya. Dibilang udah, belum keluar. Betul gak? Itu iman. Jadi sesuatu yang kita pengen, tapi belum kita lihat. Gitu loh. Jadi itulah iman. Maka kalau kita beriman, artinya kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, maka hidup kita akan mati. Kita harus jalani hidup ini dengan ketaatan dan tunduk kepada perintah Tuhan yang memberi kehidupan. Amin. Di Ibrani 11 ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Saudara, tidak mungkin kita menyukakan Allah. Menyukakan hati Allah tanpa iman. Kita suka bilang, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya iman, itu bohong. Karena barang siapa ingin datang kepada Allah, ia harus percaya Allah itu ada. Dan bahwa ia sungguh-sungguh memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Siapa di sini di antara kita yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya yang tinggi. Tuhan bilang apa? Ia memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Caranya gimana? Sungguh-sungguh mencari dia. Tidak ada cara lain. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkannya siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, amin, haleluya. Jadi kita berhasil, kita beruntung. Tuhan kasih cara. Ayo dengerin firman. Baca firman setiap hari. Kenali Tuhanmu. Kenali di mana hidupmu kau gantungkan. Kenali pribadinya. Kenali. Baca firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Bukan cukup hanya dibaca. Tapi kita harus renungkan. Artinya kita tahu, kita baca firman itu. Kita baca, kita dengar, kita renungkan apa maunya Tuhan. Yang harus saya lakukan. Jadi jangan bangga, saya sudah baca firman. Ada tuh di grup WA, saya sudah baca firman, saya sudah baca firman, saya sudah baca firman. Masalahnya, renungin gak? Saya sudah renungkan. Jangan cukup hanya direnungkan. Tapi sampai kita melakukan. Itu artinya kita sedang mengandung firman. Waktu kita mengandung firman, pada saatnya kita akan melahirkan sesuatu mujizat yang besar. Karena firman itu akan menjadi kenyataan.
Amin. Apa yang dikandung oleh kita, firman yang dikandung oleh kita, janji-janji Allah itu pasti akan digenapi. Kalau Tuhan berkata, oleh bilurku engkau sembuh. Kandung janji itu. Katakan, oleh bilurmu Tuhan aku sembuh. Oleh bilurmu Tuhan aku sembuh. Perkatakan firman, kandung janji firman. Aku akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, aku mau menjadi kepala dan bukan ekor karena itu janjimu. Saya akan upgrade skill saya supaya saya jadi kepala dan bukan ekor. Nah, itu janji Tuhan, kandung janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bahkan Tuhan bilang, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan bilang kan, kalau kita merenungkan, kita perkatakan, kita renungkan, kita bertindak. Tuhan janji Tuhan janji, Tuhan sendiri yang berkata. Karena Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Apa yang dia katakan, dia pasti kerjakan. Dialah Tuhan, Allah yang setia. Allah yang gak pernah ninggalin kita, bahkan sedetik pun. Waktu kita terus baca firman, kita renungin, kita lakukan, artinya kita sedang mengandung janji Allah. Pada waktunya janji Allah itu semua pasti akan digenapi. Amin. Amin. Jadi itu caranya untuk kita mengandung janji Allah. Jadi iman kepada Tuhan Yesus harus bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin.